Dalam sekejap, Zalario menyerang Gnome dengan ujung jarinya. Dari ujung jarinya mengeluarkan petir, Evenly, Punishment, Roaring, Thunder, Jupiter. Panjang amat anjing nama jurusnya. Serangan itu seketika membakar Gnome, namun tubuhnya tetap utuh. Tapi pikiran Gnome, kepribadiannya sudah diganti dengan kepribadian yang baru. Cagalli yang menyaksikan kekuatan Zalario seketika putus asa. Suara dalam hati Cagalli mengatakan, tidak mungkin, dia bukan musuh yang bisa dilawan. Kupikir Dino sendiri adalah ancaman, tapi orang ini, dia sekelas Gi dan Milim. Itu tingkat yang benar-benar berbeda. Cagalli di situ cuma bisa pasrah di hadapan kekuatan yang sangat luar biasa. Namun Zalario mengatakan, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku meminta maaf atas apa yang Gnome lakukan padamu. Cagalli bingung atas keputusan Zalario. Zalario mengatakan, jika yang membawa Cagalli ke sini adalah emang Kondo, tapi itu semua adalah keputusan Vilwe. Tujuan Zalario and the Gang sudah tercapai, yaitu membuat tubuh Undead Elf dari kekuatan Cagalli sebagai wadah inkarnasi. Meskipun jumlahnya cuma 9, tapi bagi Zalario itu sudah cukup. Di sisi lain, ide dengan menggunakan Sel Vega sepertinya memiliki efek yang tidak diinginkan. Karena Gnome sebenarnya orang yang lebih berhati-hati, tenang, santuy, sambil utut Surya 12. Tapi hasilnya Gnome menjadi tidak terkendali dan mempengaruhi kepribadiannya. Entah kenapa Cagalli buka suara tentang Vega. Cagalli berkata, Vega itu serakah. Vega rela melakukan apa saja sesuai yang dia inginkan. Zalario yang mendengar ucapan Cagalli semakin kepo tentang si Vega. Zalario pun memaksa Cagalli untuk meneruskan ucapannya. Cagalli awalnya tidak mau menceritakan lebih detail lagi, tapi dia sudah keceplosan. Dan di hadapan Zalario, mau nggak mau Cagalli terpaksa melanjutkan ceritanya. Vega itu seperti binatang, dia akan mematuhi yang kuat dan akan memakan yang lemah. Dia keji. Oleh sebab itu, dia menjadi kuat. Bahkan saat dia kalah dengan seseorang, dia akan menghormati dan mengikuti perintah orang tersebut. Namun meskipun begitu, Vega menyimpan dendam untuk membalaskan kekalahannya suatu hari nanti. Ucap Cagalli. Di situ, Zalario paham yang dengan kata lain sifat serakah itu telah meresap ke setiap sel Vega. Zalario pun mengajak Cagalli untuk masuk ke kastilnya, diikuti Gnome. Cagalli tidak bisa melawan keinginan Zalario dan akhirnya terpaksa mengikutinya. Cagalli masuk, tapi tidak sendirian. Dia ditemani Footman dan Kirish. Saat memasuki kastil, Cagalli terkesan dan takjub dengan kemegahan kastil tersebut. Bagi Cagalli, kastil yang dia tinggalkan untuk Clayman tidak ada apa-apanya dengan kastil yang baru dia masuki. Zalario mengajak Cagalli untuk memasuki laboratorium. Cagalli melihat sekitarnya. Di sana ada 5 pria dan 5 wanita. Di area tangki pembiakan. Di tangki pembiakan itu ada sesuatu yang mengambang. Setelah dilihat lebih dekat lagi, itu mirip seseorang, yaitu Vega. Saat menyadari kedatangan Zalario, semua orang membungkukkan tubuhnya. Seorang pria bernama Dalis menghampiri Zalario sambil mengucapkan, "Selamat datang kembali, Zalario sama." Di situ Zalario mengatakan kepada Dalis jika rencananya dibatalkan. Dalis pun tanpa bertanya mengapa menuruti perkataan Zalario. Dalis percaya apa yang dikatakan Zalario adalah suatu kebenaran. Dalis pun memerintahkan Gnome dan Bernie untuk menghentikan inkubator. Zalario yang hendak meninggalkan tempat itu seketika kaget karena suara pecahan kaca. Dan ternyata tangki pembiakan telah dihancurkan. Di laboratorium saat itu, semua perangkat dimatikan. Vega mulai bangun dan bergerak, dan targetnya adalah Gnome. Tangan Vega meraih Gnome, dan Gnome pun diserap oleh Vega. Vega berkata, "Kimochi, kekuatanku semakin kuat." Vega merasa senang. Dia merasakan jika pria bernama Gnome memiliki sihir dalam jumlah besar, dan itu telah meningkatkan kekuatan Vega. Namun, puncak kegembiraan Vega tidak bertahan lama saat dia bertatapan dengan Zalario. Zalario berkata, "Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kau hanya punya 2 pilihan, bergabung denganku atau bertarung denganku di sini." Dalam sekejap, Vega ketakutan dan lebih memilih untuk bergabung dengan Zalario daripada mati konyol di situ. Bagi Zalario, kehilangan Gnome yang telah melayaninya selama ini itu tidak masalah, karena perang di masa depan kekuatan individu yang diperlukan untuk melawan musuh yang kuat. Cagalli jijik dengan sifat Zalario yang membuang bawahannya begitu saja demi memiliki pasukan yang kuat. Tiba-tiba, Vega menyapa Cagalli sambil mengatakan, "Hei, kau Cagalli bukan? Kita kan teman lama, mari kita berteman." Bagi Cagalli, kekuatan Vega sudah meningkat dan sudah tidak mungkin lagi bagi Cagalli mengalahkannya. Bahkan Footman dan Trish jika menantang Vega, kemungkinan menang hanya 50-50. Oleh sebab itu, Cagalli memilih bersabar dan mengikuti alurnya. Cagalli pun tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita berteman Vega." Lantas Vega bertanya kepada Cagalli, "Ini di mana?" Cagalli pun menjelaskan semuanya tentang tempat ini dan mengatakan jika Vega tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini sebelum mengalahkan Zalario and the Gang. Namun Vega menjawab jika dia tidak perlu melarikan diri karena dia yakin jika Zalario and the Gang membutuhkannya. Cagalli iri dengan kepercayaan diri Vega. Bagi Cagalli, dia akan melakukan apapun sehingga Zalario berpikir jika Cagalli berguna untuknya.
Kagali sekarang tidak peduli tentang harga dirinya. Dia membuang semuanya karena baginya ini waktunya untuk menyerah. Namun ketetapan hati Kagali sedang diuji, dan di saat itu Filwe dan Michael telah datang kembali. Di tengah kastil itu ada sebuah pertemuan. Tidak ada seorang pun yang berani menduduki kursi di atas tahta singgasana. Mungkin kursi itu khusus untuk Veldanava, makanya nggak ada yang berani mendudukinya. Michael juga duduk di kursi yang paling mendekati singgasana. Di sampingnya ada Filwe berdiri menatap semua orang yang hadir. Jalario beserta para malaikat lain, Undead Elf, dan Jelatnus beserta para jenderal ras Injektar juga hadir. Semua orang yang hadir nggak berani duduk. Mereka berdiri dalam diam. Ruangan itu besar, tapi suasana menindasnya membuat tampak kecil. Setelah semuanya berkumpul, pertemuan dengan Michael akhirnya dimulai. Di situ, Filwe menjelaskan jika Michael telah bebas. Dan langkah pertama untuk menuju kebangkitan Veldanava, mereka telah mengalahkan Velgrin. Tiba-tiba, saat Filwe masih ingin melanjutkan pidatonya dan khutbah Jumatnya, Jalario memotong dialog atasannya yaitu Filwe. Padahal biasanya cuy, Jalario ini tidak akan mengganggu Filwe saat ngomong. Tapi bagi Jalario hal ini harus dilaporkan. Karena suasana hati Filwe sedang baik, dia pun mempersilahkan Jalario menyampaikan suaranya. Jalario mengatakan jika Velgrin masih hidup dan Cornu telah dibunuh Velgrin. Mendengar laporan Jalario, Filwe emosi dan itu terbukti terlihat dari keningnya yang mengerut. Untuk lebih meyakinkan bosnya yaitu Filwe, Jalario mengkonfirmasi jika Cornu benar-benar tewas dan tidak bisa dibangkitkan lagi. Karena kehadiran Cornu tidak ditemukan di Heavenly Star Place maupun di istana monster dunia lain. Filwe kaget dengan mengatakan, "Apa kau yakin?" Di situ Dino tiba-tiba menyela percakapan dengan berkata, "Itu semua benar. Karena Cornu gagal, maka semua rencana mereka gagal juga dan tidak punya pilihan lain selain mundur." Di situ Dino menyalahkan Jalario yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Jalario hanya bisa diam dan menerimanya. Meskipun suasana hatinya buruk, Filwe masih bisa berpikiran jernih. Bagi Filwe, hal yang pertama harus dilakukan adalah mengamankan Dragon Vector. Meskipun sudah memiliki Dragon Vector milik Velgrin, rencana mereka tidak berjalan dengan mulus. Karena membiarkan Velgrin hidup di dunia Isekai Kintil adalah kesalahan yang sangat menyakitkan bagi mereka. Rencana awal mereka hanyalah mengambil Dragon Vector milik Veldora. Namun semua itu berubah karena Velgrin masih hidup. Dengan hidupnya Velgrin tentu saja akan mengganggu dan merepotkan rencana awal mereka. Filwe juga mendapatkan laporan jika rencana penelitian menggunakan sel Vega telah gagal. Jadi mereka cuma bisa mengandalkan dengan menggunakan tubuh Undead Elf. Diskusi masih belum berakhir. Michael mengatakan jika dia akan memanggil para Serapin dan menggunakan Army of Angel Armageddon. Tapi masalahnya adalah jika Undead Elf dirasuki Serapin emang lebih kuat daripada Demon Lord. Namun kekuatan kemauannya yang perlu dikhawatirkan. Tiba-tiba Zelanus ikut dalam perbincangan itu. Dia mengatakan, "Menarik, jika kau masih memiliki Serapin yang bisa kau panggil, mengapa tidak membiarkanku atau anak-anakku memakannya?" Awalnya Zelanus dengan Filwe and the Gang saling bermusuhan, namun karena kepentingan mereka selaras atau ada tujuan yang ingin dicapai dengan memanfaatkan kekuatan satu sama lain, makanya mereka bekerja sama. Tapi jika salah satu dari mereka sudah mencapai tujuannya, ada kemungkinan besar mereka akan bermusuhan lagi. Karena ada kebimbangan, percakapan tentang Serapin itu ditunda terlebih dahulu dan mereka membahas siapa dulu yang harus diinkarnasi. Setelah mencapai kesepakatan, inkarnasi pun dimulai dan mereka pun memberikan tubuh kepada para malaikat yang telah dipilih, yaitu Oma, Obera, Jalario, dan 5 bawahnya. Mereka diberikan tubuh Undead Elf. Di situ Kagali tidak percaya apa yang telah dilakukan para malaikat-malaikat kintil itu. Saat Kagali sibuk memikirkan apa yang dilakukan para malaikat, tiba-tiba Filwe sudah berada di depan mata Kagali. Sontak Kagali kaget dan berkata, "Nani?" Kagali mengatakan, apakah kau akan membiarkanku pergi?" Filwe tersenyum dan berkata, "Oh, tidak masalah, santuy aja kawan. Setelah ritual ini selesai, kau boleh pergi." "Nani?" Ucap Kagali heran dengan perkataan Filwe. Filwe pun meneruskan ucapannya, "Kau sudah melakukan banyak hal baik. Jika kau mau, aku akan mengembalikanmu ke bumi." Kagali tidak menyangka jika dia diizinkan untuk pergi, bahkan sampai diantar balik ke bumi. Awalnya Kagali berpikir jika dia akan dihukum atau dikurung di situ. Dengan hati yang tegeduk, Kagali tidak bisa berpikir dengan jernih untuk menipu Filwe karena terlalu takutnya. Namun Kagali secara spontan mengatakan, "Bolehkah kau melepaskan kendali dari Yuki dan membiarkan Yuki pergi dari sini bersamaku?" Ucapan Kagali membuat Michael langsung meliriknya dan mengucapkan, "Matamu, enak sekali kau ngomong. Aku tidak akan membiarkan hal itu karena skill ultimate milik Yuki sangat berguna untukku." Mendengar hal itu, Kagali seketika putus asa. Suara dalam hati Kagali mengatakan, "Cuangkrik, aku salah ngomong. Apakah ini sudah terlambat? Apakah tidak ada harapan bagiku untuk kabur dari sini?" Seolah bisa membaca pikiran Kagali, Filwe berkata, "Aku akan tetap mengembalikanmu beserta anak buahmu ke bumi. Memang aku benci orang-orang di bumi, namun aku tidak seegois itu yang akan membunuh semua makhluk hidup hanya untuk kepentinganku saja. Tapi jika ada orang yang menghalangi jalanku, maka akan aku tunjukkan neraka kepada mereka." Seketika Kagali merinding mendengar ucapan Filwe.
Bagi Kagali, dia hanya ingin hidup damai di negaranya sendiri. Negara yang damai di mana dia bisa hidup dengan para badut-badutnya. Namun dalam situasi yang genting seperti ini yang dibutuhkan hanyalah kekuatan. Tanpa kekuatan, dia tidak akan bisa bertahan hidup dengan ancaman para malaikat-malaikat kintil ini. Dengan modal tekad yang berbar, Kagali memberanikan dirinya. Dia mengatakan, tolong beri aku Undead Elf, dan jika diperbolehkan, izinkan aku membawa si Rapid di tubuh ini. Di sini, Kagali berharap bisa meninggalkan tubuhnya yang rapuh dan terlahir kembali sebagai Undead Elf. Lalu dia akan menerima Serapin untuk mendapatkan kekuatan yang gak ngotak. Bagi Kagali, kekuatan adalah segalanya. Karena dengan dia memiliki kekuatan yang gak ngotak, tidak ada lagi yang bisa mengganggu kehidupannya yang damai. Dino kaget mendengar ucapan Kagali yang begitu barbar. Dino berkata, si toket brutal ini terlalu barbar ngomongnya anjing. Sedangkan para insektor tidak peduli dengan ocehan Kagali. Karena bagi mereka gak penting mendengarkan bacotan dari orang lemah. Namun Michael menganggukkan kepalanya dan berkata, menarik. Aku akan mengabulkan keinginanmu, tapi aku tidak akan memaafkan sekecil apapun pengkhianatan. Kagali pun bersumpah tidak akan mengkhianati Michael dan akan menuruti perintahnya. Namun ini juga pertaruhan untuk Kagali juga, karena saat melakukan ritual Undead Elf itu mempertaruhkan egonya akan menang atau tidak. Dalam beberapa kasus, ego yang baru lahir dan Kagali tidak peduli resiko itu. Dengan modal nekat, dia mempertaruhkan semuanya demi mendapatkan kekuatan. Ritual sesat pun dimulai. Hasilnya, para malaikat satu persatu bangun dan berhasil mempertahankan ego mereka saat bangkit kembali. Dan totalnya sudah ada 8 malaikat yang sudah terbangun dan hanya menyisakan satu yang masih terlelap dalam tidur, yaitu Kagali. Di dalam tidurnya, Kagali bermimpi tentang masa lalunya, yaitu sebelum menjadi Demon Lord Kazarim. Di dalam mimpi itu, Kagali masih menjadi gadis perawan. Di dalam mimpinya, dia berada di negara yang sangat damai, negara yang dibangun oleh High Human. Negara itu bagi surganya para ras elf. Namun ada sebuah tragedi, yaitu seorang raja sekaligus ayah Kagali menjadi gila. Raja para High Elf itu berubah menjadi orang yang berbeda. Dia mengubah namanya dan menyebut dirinya Jahil, si penyihir agung. Jahil menjadi tirani yang sesungguhnya. Jahil melakukan eksploitasi pada negaranya sendiri demi keuntungan pribadinya. Dia melakukan eksperimen bodoh yang dia lakukan berulang kali. Kagali juga tidak terlepas dari eksperimen bodoh ayahnya. Kagali menjadi objek eksperimen itu. Kagali dibunuh dan dihidupkan kembali menjadi Undead Elf. Penampilan cantik dan seksinya Kagali seketika hilang dan berubah menjadi sosok yang jelek, terkutuk, dan Kagali diberi nama Kazarim. Kagali sedih dan emosi karena malu. Dia mulai menutupi mukanya dengan topeng. Kagali bertanya kepada ayahnya, kenapa ayahnya melakukan semua ini padanya. Namun ayahnya hanya tertawa dengan mengatakan, kau harusnya bahagia. Puluhan ribu orang mati hanya untuk menghidupkanmu kembali, putriku. Kagali emosi karena ayahnya egois, telah mengorbankan banyak nyawa hanya demi keinginan pribadinya. Namun ayahnya tidak peduli dengan mengatakan, bacot kau. Sekarang kau adalah Kazarim, bukan lagi Kagali. Dan kau kini seorang pria. Kau mengerti? Setelah mengucapkan itu, ayahnya meninggalkan Kagali. Tapi kejayaan Jahil atau ayahnya Kagali seketika berakhir karena rencana bodohnya. Jahil ingin menjadikan Milim sebagai bonekanya. Rencana bodoh Jahil itu membuat Milim murka dan menghancurkan ibu kota sihir super yang bernama Soma. Kota itu hancur dalam semalam. Tidak diketahui Jahil masih hidup atau enggak dalam peristiwa berdarah itu. Kagali yang melihat kejadian itu sangat sedih dan galau karena para rakyatnya banyak yang mati. Kagali pun menggunakan mantra terlarang, yaitu Demon Dead Birthday. Mantra itu Kagali pelajari saat dia menjadi objek gila dari eksperimen ayahnya. Dari mantra atau sihir itu tercipta Undead Elf dari tumbal mayat-mayat rakyatnya yang telah mati. Mereka semua diberi nama oleh Kagali, yaitu Clayman, Tears, dan Footman. Dari penciptaan para badutnya, dia mengetahui fakta bahwa para Undead Elf yang dia ciptakan tidak buruk rupa seperti dirinya. Dengan kata lain, Jahil atau ayahnya Kagali sengaja membuat Kagali buruk rupa demi membuat Kagali menderita. Penampilan Kagali merupakan hasil dari kutukan dan tidak ada cara untuk mengembalikannya. Untuk menghibur tuannya, para badut-badut Kagali berusaha menutupi luka hati Kagali. Mereka memahami penderitaan tuannya dan menyembunyikan muka atau wajah mereka dengan topeng. Dengan hal itu, mereka berbagi penderitaan yang sama. Dan kini Kagali tidak sendirian. Harapan untuk hidup Kagali pun tumbuh di dalam jiwanya.